Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di Tongdihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 13 Februari 2024 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, memberitakan damai dan keselamatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika terjadi gempa yang besar di satu daerah, biasanya berbunyi sirene di pantai untuk memberi peringatan. Diperkirakan akan terjadi tsunami. Suara yang memberikan atau mengingatkan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan lebih dini. Sirene juga biasanya dibunyikan jika lewat mobil ambulans yang sedang membawa yang sakit atau mobil jenazah yang membawa yang mati. Demikian juga ketika di jalan ada mobil pemadam kebakaran, biasanya dibunyikan sirene untuk memberikan jalan yang lebih lapang kepada mobil tersebut. Betapa pentingnya suara sirene tersebut sebagai tanda kepada orang-orang untuk melakukan tindakan yang benar atas satu kejadian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah bangsa Israel yang mengalami penderitaan di pembuangan Babel, mendengarkan berita damai, kabar baik, dan berita keselamatan. Hal tersebutlah yang disampaikan Nabi Yesaya dalam nats renungan ini. Sangat indah kedatangan pembawa berita yang menyuarakan damai dan kabar baik, yang menyampaikan keselamatan dari Allah, di mana Allah adalah Raja. Itu artinya tindakan dan perlakuan yang menyebabkan umat menderita akan berakhir, dan tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi rencana Allah, termasuk bangsa Babel, sebab Dia adalah Raja yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Tuhan dengan kasih karunia-Nya akan melepaskan mereka sebagai orang tawanan di Babel menjadi orang yang bebas dan merdeka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kematian adalah upah dosa. Kematian merupakan bagian kita manusia yang berdosa. Tuhan di dalam diri anaknya Yesus Kristus membawa kabar baik dan keselamatan bagi dunia ini. Dapat kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, menjadi jalan bagi manusia berdosa kepada Bapa di surga, kepada kehidupan yang kekal. Harus diakui banyak tantangan dan hambatan yang kita hadapi, bahkan kesulitan dan kesusahan. Siapakah pembawa kabar baik itu sekarang dalam kehidupan kita seperti yang disampaikan Nabi Yesaya? Pembawa kabar baik itu adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal tersebut
kita lakukan dengan cara memberitakan kasih dan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara mengasihi sesama dan berbagi berkat kepada semua orang. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang menjadi pembawa pesan Tuhan bagi sesama di dalam kata dan perbuatan kita. Kehadiran kita menjadi sukacita dan berkat bagi semua orang, sehingga mereka beroleh keselamatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Memberitakan damai dan keselamatan. Mari kita nyanyikan buku Ende 666 ayat 3, Ikodo Buanota Barita. Ikodo Buanota Barita. Batata dorajai di lehon anak sasadana manobus pardosai. Manobus pardosai, ay nang bisar do hati urot, ngungasal punaholomi, puaso ni Kristus otok-tok, sa leleng-leleng nai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang menyertai dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menjadi orang-orang yang memberitakan damai dan keselamatan yang dari Tuhan kepada semua orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan memakai kami untuk hidup mengasihi. Dari diri kami terpancar kehidupan yang penuh kasih yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.